Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rifatul Marokayim dengan NIM H0612311014 dari program studi Geofisika. Nah, di video ini saya akan membahas kode MATLAB yang digunakan untuk memvisualisasikan data angin dengan menggunakan dua negara atau dua kota. Nah, di sini saya memilih kota Gaza dan kota Mekah. Data yang diambil itu dari website PowerDev, di mana PowerDev itu menyediakan alat bernama Data Access Viewer atau DAV yang digunakan untuk mengakses dan memvisualisasikan data terkait energi matahari dan parameter meteorologi di seluruh dunia. Data ini juga mendukung berbagai sektor seperti energi terbarukan, desain bangunan berkelanjutan, dan agroklimatologi. Nah, langsung saja. Yang pertama saya akan menjelaskan tutorial mendownload data angin pada website PowerDev. Nah, di sini kita masuk ke single point, terus ke user community di mana kita memilih agroklimatologi. Terus untuk temporalnya yaitu data bulanan. Nah, untuk lokasi seperti di layar itu saya telah memilih kota Gaza. Terus waktunya itu saya pilih periode 2005 sampai dengan tahun 2022. Terus untuk parameternya di sini saya pilih arah angin, wind speed. Terus untuk kecepatan anginnya yaitu wind direction. Kemudian yaitu formatnya seperti di atas yaitu CSV. Nah, jika sudah kita lanjut ke kota yang kedua yaitu kota Mekah. Seperti tutorial yang pertama itu kita tinggal submit. Terus hasilnya yaitu setelah kedua data yang di-download itu kita pindahkan datanya ke dalam bentuk file txt. Akan tampilannya seperti pada layar, di mana berisi dua kolom. Untuk kolom pertama yaitu arah angin, untuk kolom yang kedua yaitu kecepatan angin. Nah, di sini untuk data teks ini kita jangan lupa untuk memasukkan pada fungsi tambahan yang sebelumnya kita buat sebelumnya. Nah, di sini langsung saja kita masuk ke MATLAB-nya. Yang pertama yaitu kita memuat file data angin yaitu load Gaza txt. Terus ya kemudian seperti yang saya katakan tadi bahwa di dalam file kota Gaza itu berisi dua kolom data yaitu data arah angin dan kecepatan angin. Terus kemudian kita pisahkan data tersebut ke dalam dua variabel yaitu arah angin di mana pada kolom pertama itu merupakan arah angin. Terus untuk kolom kedua itu variabelnya itu kecepatan angin. Seperti pada tampilan di layar tersebut. Terus setelah kita tentukan variabelnya, selanjutnya kita gunakan fungsi WinROS, di mana WinROS itu untuk membuat grafik yang akan menunjukkan distribusi kecepatan angin berdasarkan arahnya.
Di sini saya akan memasukkan arah angin, kecepatan angin. Terus untuk CMap itu gunakan parameter CMap serta warna cool untuk memperjelas visualisasinya. Nah, inilah hasil dari kode yang saya buat tadi. Terus untuk menambahkan judul pada gambar tersebut, kita mengetik pada di layar, yaitu data angin kota Gaza. Nah, di sini akan terubah, yang awalnya tadi bilang windrows akan berubah menjadi data angin kota Gaza. Terus yang kedua yaitu kita ke kota yang kedua. Seperti cara yang pertama itu kita membuat file terlebih dahulu, yaitu seperti yang pertama. Terus untuk variabelnya yaitu seperti yang pertama, arah angin dengan kolom yang pertama. Terus untuk variabel yang kedua yaitu kecepatan angin, di mana kecepatan angin itu berada pada kolom kedua. Seperti itu. Kemudian kita memasukkan lagi fungsi windrows, arah angin, kecepatan angin, terus CMap, terus kita warna yaitu summer. Nah, inilah hasil dari data yang kedua atau kota Mekah. Terus untuk menambahkan judul pada gambar tersebut seperti yang pertama tadi, kita ini adalah hasil dari data angin kota Mekah dengan judul yang saya telah ubah seperti pada kota yang pertama. Nah, itulah tadi langkah-langkah dalam memvisualisasikan data angin dengan menggunakan dua kota. Bisa kita lihat teman-teman bahwa cara yang saya gunakan itu dari download sampai kode MATLAB-nya
bisa diperhatikan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tutorial memvisualisasikan data curah hujan menggunakan MATLAB. Seperti video sebelumnya, untuk mendownload data curah hujan, kita menggunakan website Pordep, lalu mengubahnya menjadi file TXT. Nah, di sini saya sudah mempunyai data curah hujan yang dimana saya mengambil daerah Sengkang dengan periode waktunya mulai dari bulan Juni 2005 hingga sekarang. Langsung saja kita ke aplikasi MATLAB-nya. Yang pertama yaitu di sini kita memuat data curah hujan dari file ch Sengkang 2. Terus selanjutnya yaitu M sama dengan length curah hujan di mana M ini kita menggunakannya untuk menyimpan nilai jumlah data curah hujan. Kemudian length ini akan menghitung jumlah total data dalam variabel curah hujan, sehingga dari jumlah total data curah hujan ini akan disimpan nilai totalnya oleh variabel M. Terus selanjutnya yaitu star year sama dengan 2005 plus 6/12. Nah, star year tersebut adalah tahun awal yaitu 2005 dengan penambahan 6/12 itu yaitu menunjukkan bahwa data dimulai pada awal bulan Desember 2005. Terus selanjutnya yaitu time sama dengan star year plus 0 M kurang 1/12. Nah, di sini untuk bagian ini digunakan untuk mengonversi jumlah bulan menjadi tahun, dan satu ini dengan mengurangi 1 karena indeks itu dimulai dari 0. Selanjutnya yaitu kita lanjut ke figur. Terus saya lanjut saja dulu grid on. Nah, untuk figur dan grid on ini, figur ini untuk menampilkan grafik, sementara grid on ini untuk menyalakan gridnya. Nah, seperti ini. Terus selanjutnya yaitu Xlim, di mana Xlim itu kita atur Xlimnya atau batas sumbu X-nya itu sesuai dengan rentang tahun data dari awal hingga akhir bulan Juni hingga sekarang. Terus selanjutnya yaitu Yelimnya 0 sampai 1000. Nah,
Untuk YLIM tersebut yaitu YLIM itu atau batas Y itu dimulai dari 0 hingga 1000 mm yaitu menyesuaikan dengan rentang curah hujan. Terus selanjutnya itu kita plot time curah hujan R. Untuk warnanya itu saya menggunakan itu. Terus selanjutnya line width 1,5. Nah, untuk plotnya sendiri itu dengan menggunakan warna merah untuk grafiknya, dan line weight-nya itu 1,5 untuk ketebalan garisnya. Dapat dilihat. Nah, seperti ini untuk gambar yang telah kita plot. Terus selanjutnya yaitu kita ke X-Label. Yang dalam X-Label itu terdapat tahun, font size, terus koma 10. Maaf, di sini kurang koma ya. Nah, untuk X-Label itu sendiri tahun dengan ukuran 10. X-Labelnya itu merupakan tahunnya, terus untuk fontnya itu berukuran 10. Terus kita lanjut ke Y-Label. Y-Labelnya di mana Y-Label itu berisi curah hujan dalam satuannya seperti yang tadi milimeter, terus font size-nya terus 10. Nah, untuk Y-Label sendiri itu Y-Labelnya itu merupakan untuk curah hujannya, dan X-Labelnya itu untuk tahunnya. Dan seperti X-Label itu font size-nya itu ukurannya adalah 10. Terus kemudiannya itu kita dapat melihat gambarnya seperti yang saya katakan itu bilang untuk Y-Label itu curah hujan, terus untuk X-Label itu untuk tahunnya. Selanjutnya itu kita title atau judul, untuk menambahkan judul. Nah, di sini saya menggunakan judul yaitu data curah hujan Kabupaten daerah Sengkang 2005 sampai 2024. Terus font size-nya saya menggunakan ukuran font size-nya yaitu 12. Nah, terus dapat kita lihat yaitu ini adalah judulnya untuk data curah hujan ini. Terus selanjutnya itu legend
curah hujan. Dapat kita lihat lagi, ini untuk legendnya, kemudian ini untuk title atau judulnya, kemudian ini adalah Y label, kemudian ini adalah X label. Demikianlah video untuk memvisualisasikan curah hujan dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.